Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Zaizal Freser. Kali ini kita masuk lagi servisan Realme 8i. Info dari user handphone ini, layarnya tiba-tiba mati sendiri ya teman-teman. User sudah coba, ini kalau di awal ini dia hidup ya. Ini seperti ini kurang lebih. Di awal ini handphonenya hidup, dan nanti setelah dipakai, ini handphone layarnya mati sendiri ya teman-teman. Oke, kita akan coba pengecekan terlebih dahulu. Di sini kita akan fokuskan untuk pengetesan ya teman-teman. Di sini saya akan hubungkan terlebih dahulu dengan koneksi WiFi, dan kita akan pastikan kerusakannya itu di mana ya teman-teman. Dan ini saya koneksikan handphonenya, dan saya akan coba buka YouTube ya. Saya putar aplikasi YouTube. Ini normal ya, ini normal. Info dari user nanti akan mati sendiri, dan user sudah coba ganti LCD, masih tidak ada perubahan, tetap saja ya. Dan ini saya akan coba dulu, dan ini di bagian mesin terasa panas ya teman-teman. Ini panasnya agak berlebih, jadi kita tes terlebih dahulu nantinya apakah handphone ini kerusakannya di mana ya, yang katanya mati oleh user itu seperti apa, dan kita akan lihat terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Ini handphonenya masih hidup ya teman-teman, dan kita coba putar terlebih dahulu YouTube. Ini mati layarnya ya, ini mati. Kurang lebih seperti ini, layarnya mati redup. Sementara di sini kalau kita dengarkan itu suaranya keluar ya teman-teman. Ini mesinnya berlebih, ini teman-teman dengarkan, untuk speaker masih bunyi, hanya saja dia tidak tampil LCD-nya. Oke, ini kenapa ya? Ini kita akan coba perbaiki, mudah-mudahan masih jodoh ya teman-teman. Ini panas ya. Ini panas. Kalau panas seperti ini bisa jadi imbas panas ini handphonenya mati ya teman-teman. Bukan handphonenya yang mati ya teman-teman, tapi LCD-nya tidak tampil ya teman-teman. Layarnya redup ya teman-teman. Itu tidak ada tampilan sama sekali. Dan di sini saya akan lepaskan terlebih dahulu. Di beberapa indikasi itu bisa disebabkan oleh sensor. Coba kita tes lepaskan mesinnya dari boot, dan untuk memastikan apakah sensornya bermasalah atau tidak ya teman-teman. Jadi kita akan hidupkan dan kita akan putar lagi YouTube nantinya, apakah layarnya tetap tidak tampil atau normal. Jika normal dengan kondisi seperti ini, jadi permasalahan itu kemungkinan ada di sensor ya teman-teman. Jadi kita akan coba terlebih dahulu, dan kita akan tes terlebih dahulu dengan cara seperti ini, apakah kasusnya teratasi atau tidak. Oke ya, ini handphonenya sudah hidup, dan di sini sambil saya raba, pada saat proses booting ini di bagian CPU ini juga terasa agak panas ya teman-teman. Oke, ini kita buka lagi aplikasi YouTube, dan kita akan coba putar lagi aplikasi YouTube, apakah kasusnya masih sama atau tidak. Oh ya, ini durasi video saya percepat ya, karena prosesnya itu sangat panjang sekali, jadi harap dimaklumi. Dan kalau teman-teman menemui kasus yang sama, jadi penyelesaiannya saja ya teman-teman perhatikan. Dan untuk durasi emang sengaja saya percepat durasinya. Ya, ini kembali blok CPU-nya terasa panas di belakang CPU. Jika nih seperti ini layarnya tidak mati, jadi ada kemungkinan itu ada di sensor. Namun jika seperti ini, sudah kita lakukan seperti ini, layarnya masih tetap mati, kemungkinan di bagian yang panas. Kita cari dan kita raba blok mana yang benar-benar terasa panas. Ini ada kemungkinan di CPU, ada kemungkinan di IC lampunya,
atau di blok-blok lain ya teman-teman. Oke, ini normal, masih normal. Kita tunggu hingga ini ya, ini sangat panas di blok CPU nih. Jadi kalau seandainya masalahnya tidak selesai nantinya, jadi kemungkinan permasalahan itu ada di IC CPU ya teman-teman. Oke, ini masih normal handphonenya. Ini mati. Jadi tetap mati walaupun agak lama karena bagian mesinnya kita lepas ya teman-teman. Jadi panasnya itu tidak, agak lama lah responnya. Kalau dipasang di frame itu tadi cepat ya teman-teman matinya. Sementara di sini setelah kita lepas layarnya mati lagi dan handphone dalam kondisi hidup. Oke, kasus seperti ini kita pastikan kerusakannya itu bagian yang panasnya ya teman-teman. Saya akan eksekusi di sini IC CPU-nya karena panas yang berlebih itu di bagian IC CPU. Oke, ini kita akan lakukan rebal IC CPU. Biasanya kasus-kasus seperti ini yang sering ditemui itu di bagian blok CPU ya teman-teman. Oke, saya akan fokuskan terlebih dahulu untuk melakukan rebal IC CPU. Di sini kita akan potong terlebih dahulu kalengnya dan kita akan maksimalkan untuk pelepasan pada blok IC CPU. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan pada bagian blow IC lampu ya teman-teman, atau bisa juga di bagian konektor. Namun di sini kenapa saya eksekusi langsung ke IC CPU? Karena saat saya raba itu bagian CPU-nya panasnya sangat berlebih ya teman-teman. Jadi saya ponis di sini saya akan lakukan rebal IC CPU terlebih dahulu. Jika dengan melakukan rebal IC CPU nantinya handphone juga tidak ada perubahan, kita mau tidak mau cek lagi ya teman-teman. Jadi banyak kasus yang saya temui itu kasus seperti ini terjadi meskipun tidak mati total. Ini terjadi ada kemungkinan di bagian CPU-nya ya teman-teman. Oke, saya potong terlebih dahulu. Saya akan bersihkan di bagian sekitar IC CPU dan saya akan buatkan celah untuk pengangkatan IC CPU-nya. Di sini saya menggunakan tang potong dan saya akan potong kalengnya dan kita rapikan ya. Kita rapikan blok-blok kaleng di sekitar IC CPU agar ada celah untuk kita melepas IC CPU-nya. Di sini durasi agak saya percepat ya. Di sini saya tidak menampilkan durasi realnya. Kalau durasi real itu akan lama prosesnya ya teman-teman. Oke, ini saya siapkan pisau IC dan untuk blower saya menggunakan blower quick 861DW ya. Untuk settingan blower quick saya set di 385, angin di 60 ya teman-teman. Angin di 60 dan kita main cepat ya, jangan terlalu lama menetap. Kita kalau serasa lunak langsung dipotong bagian-bagian pinggir-pinggir IC. Tujuan di sini kita mengangkat atau pada saat pengangkatan IC CPU nantinya saat kita rapikan dan kita bersihkan kaleng-kaleng lem-lem di sekitar IC CPU ini, pada saat pengangkatan komponen-komponen di sekitar IC CPU itu tidak ikutan terangkat ya teman-teman. Jadi pada saat pemotongan ini jangan terlalu lama proses pengangkatannya ya. Kalau jangan terlalu lama proses pemblowerannya karena settingan kita set di settingan panas, settingan pengangkat ya teman-teman. Settingan angkat IC CPU saya set di sini. Jadi corong blower usahakan agak tinggian sedikit. Kemudian kita potong pinggir-pinggir IC-nya, usahakan tidak terlalu dekat corong blowernya. Oke, ini sudah siap. Untuk settingan tidak saya rubah lagi karena sudah saya gunakan settingan angin untuk settingan panas dan angin pada saat proses pengangkatan IC CPU. Oke, ini saya akan kasih plug terlebih dahulu. Tujuan kasih plug di sini agar memudahkan kita pada saat proses pengangkatan IC CPU. Dan di sini saya menggunakan corong blower yang besar ya teman-teman. Jadi corong blower yang besar kita maksimalkan, kita panaskan secara merata, hindari menetap pada satu titik ya teman-teman. Ini corong blower yang bengkok saya gunakan ya.
Jadi kita blower dan kita usahakan kondisinya merata, panasnya stabil. Jadi dengan cara kita mulai kita angkat dengan pisau IC yang ujungnya seperti ini ya. Ini bisa pisau IC yang lurus juga bisa ya teman-teman. Jadi saya lebih nyaman menggunakan dengan cara seperti ini. Oke, jangan dipaksa. Ketika sudah mulai melunak, sudah ada celah, diangkat, lalu kita congkel secara pelan-pelan. Dan di sini prosesnya sudah selesai dan IC CPU-nya sudah terangkat. Alhamdulillah di sini untuk pin-pinnya, kaki-kaki pada boardnya ini aman semua ya teman-teman. Nanti kita akan bersihkan terlebih dahulu apakah ada pin penting yang hilang atau tidak nantinya. Itu akan ketahuan nantinya pada saat kita membersihkan sisa-sisa timah lama ini ya teman-teman. Jadi kita akan bersihkan sisa timah lama ini. Di sini saya akan kasih timah cair yang low temperatur kalau bisa sih. Dan di sini saya menggunakan timah mekanik ya teman-teman. Dan kita siapkan solder. Nanti kita eksekusi dengan cara kita solder dulu. Kita pastikan dulu timah lama dan timah baru ini dia tercampur rata ya teman-teman. Jadi ketika timah lama dengan timah cair yang kita kasih yang baru ini tercampur, nanti akan mudah pada saat kita mengangkat dan membersihkan boardnya ini ya teman-teman, mengangkat dengan solder wick. Jadi ini kita usahakan dan kita perhatikan semua pin-pin yang tadi kita lepas, kita usahakan dia terlumuri oleh timah baru atau timah yang low temperatur. Setelah terasa cukup, kita siapkan solder wick, kita tarik secara pelan-pelan, jangan ditekuk ya. Di sini prosesnya tidak perlu menekuk, cukup tempel dan nanti sisa lem akan melunak kena panas solder wick. Baru kita biarkan timah terangkat sendiri oleh solder wick ya. Oke, ini prosesnya lumayan agak susah. Ini untuk lem seri ini tidak terlalu keras ya teman-teman, jadi kita bisa membersihkan dengan cara seperti ini. Kalau lem-lem Vivo biasanya itu keras ya teman-teman, kalau lem Vivo keras dan kita membutuhkan bantuan pisau IC. Sementara lem Realme ini tidak terlalu keras ya. Jadi dengan cara kita kasih solder wick seperti ini, kita solder seperti ini, timahnya, lemnya akan sekalian ikut terlepas ya teman-teman. Jadi kita gosok-gosok saja, jangan terlalu ditekuk. Kalau ditekuk nantinya khawatirnya itu pin-pinnya itu gabung dan kita kesusahan pada saat memisahkan pin-pin yang gabung. Oke. Sementara tadi saya cukup menempelkan saja dan ini hasilnya sudah lumayan rapi, tinggal di pinggir-pinggir masih ada, dan kita akan rapikan juga di bagian-bagian pinggir ini. Intinya di bagian tengah itu sudah rapi ya teman-teman. Oke, ini saya di bagian pinggir-pinggir ini saya menggunakan bantuan blower. Untuk settingan saya turunkan ya, saya menggunakan settingan di 300, angin di 40 ya. Masih menggunakan blower quick 861 DW. Oke, ini kita rapikan dan kita bersihkan di pinggir-pinggir ini. Kalau tidak kita rapikan, nanti pada saat pemasangan itu masih ada gangguan ya, sehingga tidak sama rata. Pada saat pemasangan timahnya tidak menempel sempurna. Jadi usahakan di pinggir-pinggir IC yang pin-pin yang masih ada, sisa-sisa lem yang masih ada itu kita rapikan semaksimal mungkin ya. Oke, ini prosesnya lumayan lama dan agak susah juga. Perhatikan pin-pin yang di sekitar atau kutu-kutu yang di samping-samping itu jangan ikutan terangkat ya, karena kalau kita blower dengan settingan seperti ini, khawatirnya ada kemungkinan kutu-kutu di samping itu ikutan terangkat. Jadi usahakan ujung pisau IC tidak mengenai part tersebut. Tapi kalau di settingan panas 300 angin 40, oh ini anginnya naik ya teman-teman, bukan 40 sih. Anginnya saya kencangkan menjadi 90 ya teman-teman. Mohon maaf diralat lagi ya.
yang awal tadi pada proses pembersihan ini anginnya saya naikkan di 90, panas di 300 ya teman-teman. Jadi sekalian meniup kotoran-kotoran yang masih ada ya teman-teman. Hindari, dan ini saya gunakan solder dan saya memastikan di sekitar pinggir-pinggir IC tidak rapi lah, intinya dia rapi lah, tidak ada lagi kotoran-kotoran yang masih ada. Jadi kalau rapi itu nanti pada saat pemasangan, proses pemasangannya kita tidak kerja 2 kali ya teman-teman. Kalau tidak rapi biasanya nanti akan kerja 2 kali karena ada ketinggian, sehingga pada saat proses CPU-nya mulai mendidih, timah CPU-nya mendidih, biasanya dia akan langsung presisi ya teman-teman. Karena kalau ada kotoran tetap kita paksa pasang dan ketinggiannya tidak sama, ada kemungkinan pinnya tidak nyatu dengan sempurna. Jadi usahakan semaksimal mungkin merapikan. Ini sudah ya, saya akan kasih lagi timah cair, saya solder lagi ya teman-teman. Ini saya kasih ketinggian lagi, dan sambil kita kasih timah low temperatur di sini, tujuannya itu pada saat kita angkat nanti itu benar-benar terangkat dengan sempurna ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi proses penambahan pin-pin yang baru dengan timah low temperatur. Oke, ini sudah ya. Kita siapkan lagi solder wick, kita angkat lagi sisa timah yang lama ini, dan kita usahakan boardnya ini serapi mungkin, tidak ada lagi kotoran dan tidak ada lagi sisa timah lama. Biar timah-timah ini terserap sendiri oleh solder wicknya. Nanti kalau dia diserap oleh solder wick, dia akan langsung rapi dan benar-benar terangkat. Jadi itulah fungsinya kita kasih timah cair yang low temperatur, dan saya ulangi prosesnya ya teman-teman. Karena tadi pada saat prosesnya merapikan tadi itu masih ada kotoran dan sisa-sisa lem ya teman-teman. Oke, ini sudah. Kita akan siapkan lagi solder wick, lalu kita angkat lagi seperti tadi ya. Jangan terlalu mengarik ya, jangan terlalu ditekuk. Soldernya cukup tempelkan saja, biarkan solder wick yang bekerja sendiri. Sambil kita usap-usap di bagian-bagian yang masih ada kotoran lem, sisa-sisa lem kita angkat dan kita gosok agar lemnya benar-benar rapi ya teman-teman. Ini saya tadi saya kasih flat untuk memudahkan prosesnya. Oke ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini sudah rapi, dan kita angkat semuanya dan pastikan datar ya teman-teman. Jadi kalau ada gumpalan timah, usahakan untuk diangkat karena rapi, dan rapi itu besar kemungkinan gagalnya tipis ya teman-teman.
Jadi usahakan serapi mungkin pada bornya ini dan tidak ada lagi gumpalan-gumpalan timah yang masih ada. Kalau mau nonton realnya silahkan di slow motion video ini ya. Nah di sini prosesnya panjang dan mengingat durasi juga, jadi saya percepat untuk durasi videonya. Dan ini teman-teman perhatikan, di sini proses pembersihan sudah selesai ya. Dan ini dia sudah rapi. Kalau masih ada, tinggal bisa gunakan bantuan pisau IC seperti ini ya untuk merapikan. Jadi usahakan dia sedatar mungkin dan serapi mungkin. Terutama lem-lem hitamnya usahakan benar-benar bersih dan rapi lah. Oke, ini sudah ya, saya kasih respon dan timer lalu saya. Oke ya, ini sudah cukup dan kita lanjut lagi ke pembersihan pada IC CPU-nya. Dan ini kalau kita perhatikan untuk pinnya tidak ada yang rontok ya teman-teman. Ini normal semua, pinnya tidak ada yang hilang. Tinggal kita lanjut untuk proses pembersihan IC-nya. Di sini saya jepit IC-nya dan ini MT berapa ya? Saya juga lupa ini MT berapanya. Oke, dan ini kita kasih juga timah cair pada kaki IC-nya ini. Karena untuk proses pengangkatan lem seperti ini, untuk proses pembersihan lem yang seperti ini itu sedikit mudah daripada lem yang keras ya teman-teman. Jadi kalau kita solder dan kita tarik dengan wick, dia sudah rapi sekalian ya teman-teman. Oke, nah ini sudah mulai rapi ya. Lanjut kita gunakan blower. Untuk settingan saya set di 300 angin 90 sambil mainkan pisau IC. Pastikan bagian-bagian yang masih ada sisa-sisa lem hitam terangkat semua dan rapi ya teman-teman. Sudah mulai rapi ya, sudah mulai lem-lem hitamnya sudah bersih. Lanjut kita angkat lagi menggunakan solder wick. Dan di sini saya kasih timah low temperature lagi. Jadi kalau kita kasih timah low temperature seperti ini, proses pengangkatannya akan lebih mudah ya teman-teman. Jadi kita tidak akan lama dalam proses menekuk solder wick, dan dia akan ditarik sendiri dan dia akan rapi nantinya hasilnya. Di sini durasi video saya jadikan di 2 cc ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa tonton untuk kelanjutan dari video ini di bagian part 2 nya. Dan ini akan saya potong pas IC CPU ini sudah tercetak bersih, tinggal proses pencetakan dan proses pemasangan, dan hasilnya bisa teman-teman tonton di bagian part 2, apakah bisa hidup atau tidak.
Oke teman-teman, mungkin itu dulu di bagian part 1 ini. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe, lanjut nonton di bagian part 2. Dan saya sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.